Ghazwah Info, aktual dan inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Di bulan Februari ini, bulan yang spesial di mana Allah Subhanahu wa taala memudahkan kami melakukan tur dakwah, undangan dari teman-teman di Abu Dhabi dan Dubai, dan pada kesempatan ini di pagi yang cerah kami dimudahkan oleh Allah SWT bertemu dengan Bapak Dubes kita di Abu Dhabi, Bapak Hussein Bagis, dan mungkin pada pertemuan ini kita akan coba mumpung Allah SWT mudahkan di sini mengetahui tentang beliau, kegiatannya, dan juga bagaimana urusan diplomasi antara Indonesia sama Abu Dhabi, serta seperti apa kira-kira kiprah-kiprah yang sudah ada, baik itu pemberian misalnya dari pemerintah Abu Dhabi sendiri atau UAE kepada Indonesia atau sebaliknya. Assalamualaikum Pak Hussein. Waalaikumsalam. Mana kabar antum ya? Baik Pak. Jazakallah khair, waktu sudah dilowongkan. Terima kasih. Mungkin bisa kami tahu Pak Hussein, mungkin antum asalnya dari mana, sudah berapa lama bertugas, sebelumnya mungkin di negara mana, biar teman-teman tahu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hussein Bagis, asli dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dan saya alhamdulillah bekerja di Lombok cukup lama. Dan waktu saya di Lombok, saya punya keinginan gimana cara untuk kerja di Jakarta. Jadi di Jakarta, setelah sampai di Jakarta saya bisa pindah, kepingin caranya bisa kerja di luar negeri. Malu manusia punya sifat seperti itulah. Akhirnya saya dapat kuliah di Jepang 2 tahun. Nah dari Jepang oleh Jakarta, saya balik ke Jakarta, dari Jepang ke Jakarta. Jakarta kurang lebih 2 tahun. Di tahun berapa itu Pak ya kira-kira? Saya S2-nya di Tokyo tahun 90. 92 saya ke Jakarta. Dan ke Jakarta saya 3 tahun di Jakarta langsung dipromosikan atas perdagangan di Kairo. Jadi saya di 95 sampai 2001 atas perdagangan di Kairo, dan itu merubah pola hidup saya karena banyak bergaul sama orang Arab di Kairo. Jadi orang Mesir itu biasanya suka mujamalah, suka ngobrol, suka silaturahim, itu terbawa dengan sikap saya sekarang ini. Nah dari Kairo saya pulang ke Jakarta 2001 sampai 2003, 2 tahun di Jakarta, oleh Menteri dipromosikan lagi jadi atas di Tokyo. Tokyo saya kurang lebih 4 tahun setengah, 4 tahun 5 bulan. Dari 2003 sampai 2007. Nah 2007 langsung dipindah ke Dubai sebagai ITPC Dubai. Di Tokyo 2003-2007, di Dubai 2007-2010. Nah di waktu 2010 di waktu saya di Dubai inilah datanglah yang namanya Presiden Joko Widodo. Waktu beliau sebagai wali kota Solo, jadi banyak berhubungan dengan Presiden. Tentunya bagaimana membantu Solo dalam mengembangkan atau kerjasama dengan Dubai pada waktu di bidang perdagangan. Nah kembali saya ke Jakarta 2010, saya kurang dapat tempat lah di Kementerian Perdagangan. Karena terlalu lama di luar negeri, akhirnya saya pindah ke perusahaan lain, perusahaan eksportir. Dan 2015, di 2012 saya ke pindah dari perdagangan sampai 2015 saya di perusahaan eksportir. Kemudian dari 2015 Pak Jokowi minta saya dubes di Abu Dhabi. Yang menariknya tadinya saya dubes bukan di Abu Dhabi tapi konjen di Dubai. Jadi kalau Allah mengasih sesuatu, nggak ada yang sulit. Jadi saya direncanakan konjen di Dubai, tapi tidak boleh jadi konjen. Karena anak itu dari perusahaan, bukan Kemlu gitu. Untuk konjen itu biasa levelnya pejabat Kemlu lah, yang kalau direktur atau direktur ya jadi konjen. Saya Pak Ibu Kemlu bilang tidak bisa Pak Dubes Pak Husin jadi konjen. Pak Jokowi perintahkan pindah aja ke Dubes lah. Jadi kita punya mimpi jadi konjen, Allah kasih yang lebih. Masya Allah. Itu pengalaman saya yang menarik. Jadi saya yakin betul sama Allah SWT, kalau dia kasih sesuatu tidak ada yang sulit gitulah. Dan kadang-kadang tidak kita pikirkan pemberian itu. Nah itu dari kegiatan saya. Sekarang saya dubes di sini. Saya di sini alhamdulillah 2016 sampai hari ini.
Jadi bulan Maret ini saya 7 tahun di sini. Katanya orang saya dubes lama, tapi saya rasa kebalen aja di sini. Kenapa? Ya karena banyak teman di sini. Saya tiap hari pasti ketemu teman, insya Allah. Apa orang lokal, orang ini pasti ada ketemulah orang di sini. Bahkan saya selalu tanya sama staf saya, besok saya ketemu siapa? Ada satu. Kenapa tidak lebih banyak? Selalu saya minta supaya lebih banyak silaturahim ketemu orang. Dan oleh karena itu alhamdulillah saya sampai hari ini banyak teman di sini. Orang Indonesianya, orang Arabnya, orang Indianya, orang semua saya teman banyak. Itu pengalaman saya selama ini juga. Mungkin Pak Hussein, teman-teman juga di Indonesia mau tahu tentang masalah keluarga barangkali. Ada berapa orang anak, Masya Allah, mereka di mana? Apakah ikut selama ini pada saat antum bertugas di luar negeri? Fadhal. Saya alhamdulillah punya anak 4 dari istri Faidah Abdullah Haddad, Pasar Minggu. Saya orang Lombok, istri saya orang Pasar Minggu. Jadi karena dari Pasar Minggu keluarganya di Jakarta banyak, di Lombok kurang. Kalau saya kebalik, saya di Lombok banyak keluarga, di Jakarta kurang. Kalau di Jakarta keluarga saya banyak pedagang gaharu. Gaharu, minyak gaharu itu keluarga bagus semua anak-anak muda. Dan saya alhamdulillah tinggal di Jakarta di Condet, dekat juga dengan rumahnya Ustaz Halid. Tetangga berarti Pak? Iya, saya di Pondok Dian. Jadi saya punya anak 4. Yang pertama Zaki, sudah berkeluarga, sudah punya anak 3. Yang kedua Fatimah, sudah punya anak putri juga 2. Yang ketiga Lutfi, sudah punya putra juga, namanya Nahyan. Yang ketiga itu namanya Nahyan, anak cucu yang ke-6. Masya Allah. Saya tanya sama Ustaz Kues, apa artinya Nahyan? Katanya Nahyan itu yang puncak di atas puncak katanya. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi situ maunya saya punya. Yang keempat Fahmi, belum kawin. Mudah-mudahan mohon jodoh, mudah-mudahan Taudi bisa berumah tangga. Insya Allah. Dan semua udah kerja di Jakarta. Dari 4 orang ini, 3 bekerja di perusahaan Emirat Arab. Pertama di perusahaan Masdar, Renewable Energy. Yang kedua di perusahaannya dulu, Retail. Yang ketiga di Mubadalah Energi. Masya Allah. Alhamdulillah. Allah ibarik. Amin. Mohon doanya Ustaz. Nah, mudah-mudahan Allah berkahi dan insya Allah jadi anak-anak yang berbakti buat agama, buat orang tua, juga buat negara insya Allah. Insya Allah. Baik Pak Hussein, ini kan ada hubungan nih yang kelihatan sangat baik antara Indonesia sama UAE, terutama di Abu Dhabi pada saat Pak Hussein jadi dubes di sini. Apa saja nih yang sudah terjalin hubungan yang baik, apakah dari sisi ekonomi, sisi politik, atau militer, ataupun yang lainnya misalnya? Kalau boleh jelaskan hubungan kedua negara, sekarang ini istilahnya puncak-puncaknya hubungan yang keemasan lah antara UAE dan Indonesia. Maksudnya keemasan karena di antara hubungan itu yang lebih nampak Pak Jokowi sering datang kemari. Tidak mesti datang kemari, tapi sering juga telepon. Dan ini tentunya membawa pengaruh yang sangat besar terhadap hubungan kedua negara. Dan akibat dari hubungan baik ini, alhamdulillah kita ketahui di bidang politik, misalnya sekarang ini Indonesia dan UAE sudah cair sekali. Artinya kalau ada dukung-mendukung di lembaga-lembaga internasional dan sebagainya, biasanya Indonesia mendukung maunya UAE, juga UAE mendukung maunya Indonesia. Jadi tidak ada masalah, cair sekali. Masya Allah. Tapi di luar itu yang namanya ekonomi terdiri dari trading, perdagangan, terus kedua investasi, ketiga tourism. Nah di bidang perdagangan, alhamdulillah kita ekspor kita bagus juga kemari, kurang lebih hubungan kedua negara sekitar 4,5 miliar. Jadi kita ekspor 2 miliar, kita impor 2,5 miliar. Kita masih defisit lah, sekitar 500 juta dolar. Nah oleh karena itu Pak Jokowi kepingin gimana caranya supaya jangan ada defisit Pak Dubes. Berimbang. Bukan berimbang, kalau bisa lebih besar Indonesia. Akhirnya sepakat beliau-beliau ini membuat namanya SEPA. SEPA itu perjanjian perdagangan kedua negara untuk pengurangan hambatan tarif. Sudah dibuat SEPA-nya sama Indonesia UAE sudah ada. Tapi yang jadi masalah sekarang ini, SEPA itu akan berlaku kalau sudah diratifikasi oleh parlemen. UAE sudah ratifikasi, Indonesia kadang-kadang maunya DPR, kadang-kadang maunya Menko Perekonomian, masih belum. Jadi kita lagi desak Jakarta kalau bisa
sebelum Lebaran ini diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Perpres atau apa nama yang lain, sehingga begitu ratifikasi langsung berlaku. Nah, berlaku langsung ekspor itu akan berubah karena tarif langsung banyak kurang. Nah, itu kita harapkan seperti itu untuk perdagangan. Untuk investasi, Hisainas ini menyarankan ke Presiden Jokowi gimana caranya supaya orang banyak investasi di negara saya. Oleh Hisainas dianjurkan buat aja namanya Sovereign Wealth Fund Indonesia. Oke, kata Pak Jokowi, dibuat yang namanya sekarang ini di Indonesia INA, Indonesian Investment Authority. Nah, untuk membuat ini Pak Presiden Jokowi minta kepada Hisainas tolong guidance kita pembentukan ini. Ada di Abu Dhabi namanya ADIA, Abu Dhabi Investment Authority, yang punya kurang lebih 900 miliar dolar investasi di luar negeri, yang nama ADIA. Nah, ADIA ini yang guidance INA ini terbentuk kira-kira 6 bulan 7 bulan. Sampai terbentuk sekarang INA namanya. Nah, karena ada INA ini bukan saja dia dihormati sama UAE, tapi sama dunia. Sama Kanada, asuransi Kanada, JBIC Jepang, Belanda, Amerika, semua respect INA sekarang. Karena dibentuk sama Abu Dhabi. Di guidance lah. Jadi memang kalau kita lihat orang-orangnya profesional sekali lah. Nah, dengan ada INA ini banyak proyek sekarang mulai muncul. Ada proyek pelabuhan, ada proyek jalan tol, ada proyek yang kayak Gojek itulah apa namanya transportasi. Alhasil banyak lah proyek-proyek kita sekarang di investasi dari UAE ke Indonesia, termasuk solar energi juga dengan Pertamina, kemudian ada juga dengan PLN, banyaklah proyek-proyek sekarang yang sedang berjalan. Itu yang bicara dengan tourism. Kalau promosi wisata kita lagi galakkan sekarang supaya antum tahu sekarang ini dari Emirates itu kalau tidak salah 4 kali ke Jakarta, ke Indonesia. Rencana nanti bulan Juni lagi tambah lagi 1 Airbus ke 380 ke Bali. Jadi lebih banyak. Intinya kalau saya bilang sama teman-teman Jakarta, kalau pesawat Emirates Etihad banyak ke Jakarta, pasti turis banyak. Itu aja saya bilang. Ya. Pariwisata berarti. Ya, jadi dari Abu Dhabi insya Allah 1 Oktober ada tambahan pesawat lagi sehingga 2 pesawat. Jadi akan banyak lah insya Allah tahun ini kunjungan wisata ke UAE, ke Indonesia. Kalau hubungan antara masyarakat Indonesia di sini sama masyarakat lokal secara umum gitu. Nah ini menarik ini. Banyak orang bertanya bagaimana dampak hubungan kenegaraan atau hubungan persahabatan antara Presiden Joko Widodo dan MBZ. Yang kita rasakan kalau kita ketemu TKW di sini atau pekerja rumah tangga, mereka juga respect. Karena mereka lebih dihargai sekarang dibanding sebelumnya. Karena mereka selalu lihat di koran-koran, di TV, bagaimana hubungan baik kedua negara. Dia merasanya lebih terhormat sekarang dengan mengajak orang Indonesia kerja di tempatnya dia. Itu yang saya tahu. Jadi kita syukuri, alhamdulillah. Ada persepsi di sebagian negara Timur Tengah, Pak Husin, yang kami dengar gitu selentingan. Karena mereka taunya rata-rata TKW atau TKI lah secara umum. Nah, kerja Indonesia itu kan ke PRT dan driver supir. Nah, sehingga persepsi sebagian mereka itu seakan-akan Indonesia ini mungkin negara yang kurang maju. Nah, mungkin dengan adanya kerjasama antara dua negara ini persepsi itu mungkin bisa hilang juga barangkali. Yang saya tahu di UAE sudah berubah persepsi itu. Artinya orang TKW, pembantu rumah tangga pun merasa respect sekarang dengan dia bekerja di sini. Kenapa? Karena majikannya respect sama Indonesia. Kalau dia respect sama Indonesia, berarti respect sama orang yang kerja sama dia. Itu satu. Terus kedua, mereka rakyat UAE pada dasarnya tahu sekarang bagaimana hubungan kedua negara itu. Dan tahu betapa majunya Indonesia. Misalnya dia diundang di G20 sama Pak Jokowi, MBZ. Di koran-koran di sini, Masya Allah, banyak sekali beritanya. Kemudian dia tahu juga hubungan investasi, perdagangan. Jadi istilahnya untuk UAE kita sudah beda lah dengan Arab yang lain. Jadi mereka respect sama Indonesia. Kalau orang-orang kita sendiri di sini, Pak Husin, apa yang selama ini yang berinteraksi, yang interaksi antara mereka sama KBRI, selain misalnya perpanjangan paspor? Kalau masyarakat di sini, alhamdulillah kita sering ketemu semua masyarakat. Ada kelompoknya yang Muslim, ada non-Muslim. Saya sering ketemu mereka. Dan kita sering aktif dalam kegiatan keagamaan juga atau
perayaan keagamaan kita ikut hadir. Kemudian kalau saya sih suka berhubungan juga dengan mereka. Jadi saya enggak ada hambatan lah komunikasi dengan masyarakat, baik muslim maupun non muslim di sini. Kalau secara kota di Indonesia yang paling banyak ada bantuan mungkin atau interaksi dengan Indonesia antara UAE itu mungkin sekarang kota Solo Pak ya, dengan adanya masjid juga kalau nggak salah dibangun ya. Ya memang salah satu bentuk kedekatan kedua negara ini seperti kita tahu, seperti gedung yang kita pakai sekarang ini hadiah dari MBZ. Hadiah tanahnya, gedungnya, kursinya, mejanya, semua hadiah. Kurang lebih dinilai oleh Kementerian Keuangan ini sekitar harganya 450 miliar rupiah. Gedung ini. Masya Allah. Terus itu berarti bangunan, tanah diwakafin dan berikut semua perangkatnya isinya semua. Jadi kita tinggal masuk dalam, buka pintu aja, tidak masalah. Masya Allah. Alhamdulillah, jadi kita perlu syukuri ini. Kemudian dia membangun juga masjid Syekh Zayed di Solo. Dan tidak itu saja, jadi rencana dia kembangkan masjid Syekh Zayed Solo itu nanti modelnya manajemennya kerjasama dengan UAE. Jadi karena kan biayanya besar, jadi akan ada kerjasama antara Indonesia dan UAE melalui pembentukan sebuah yayasan. Yayasan itu yang ngelola di masjid itu, misal cleaning service-nya, kalau ada lampu rusak, mau dicat, mau diapakan lah. Jadi itu nanti berarti ada keterlibatan pemerintah UAE. Oh, untuk pembiayaan itu. Berarti kayak juga payroll atau gajinya imam, marbot semua akan dibahas oleh yayasan. Oh, Masya Allah. Berarti pemberian masjid, pembangunan, kemudian juga manajemennya ditanggung itu. Oh, itu Pak Jokowi respect. Artinya kalau sudah lama-lama Indonesia bisa melihat itu kan take over-nya gampang nanti. Betul. Tidak masalah. Itu yang kedua, yang ketiga, sebentar tahun ini kita akan membangun namanya Solo Cultural Center, atau tadi kita juga usul Solo Islamic Center, tapi mungkin lebih pas culture itu karena banyak hal-hal yang budaya juga akan dikembangkan di Solo. Nah itu modelnya bagaimana membuat orang-orang di Solo dan sekitarnya untuk aktif nanti berada di sekitar masjid, dan di sebelah masjid itu ada culture center. Jadi culture center ini mau dibuat oleh Presiden Joko Widodo dan MBZ ini tidak mesti mendidik orang untuk tahu budaya Indonesia, tapi juga tahu teknologi. Jadi nanti akan ada misalnya dari ITB atau dari ITS, dari UNER, untuk mendidik anak-anak muda yang ikut di culture center ini supaya bisa lebih, jadi dia Islamnya bagus, teknologinya juga bagus, kira-kira gitulah sederhana. Oh, berarti dia cuma sekedar nama ya, Solo Culture, tapi dia adalah Indonesia Culture sebenarnya. Oh ya, berarti cuma keberadaannya di Solo gitu. Saya tadi baru mau tanya tuh Pak Dubes, kalau begitu berarti akan lebih sempit kalau hanya Solo Culture kan. Tapi kalau itu cuma sekedar nama dan ternyata adalah culture Indonesia yang sedang diangkat, itu sangat menarik sebenarnya. Itu baunya Pak Jokowi. Jadi biar mereka dulu kerjasama dengan kita, mungkin 10 tahun, 20 tahun nanti kita take over. Jadi biar Indonesia belajar sama mereka lah. Mereka lebih profesional dalam mengelola sesuatu, orang UAE. Saya dengar juga informasi di sini pemerintah juga menghadiahkan tanah wakaf selain KBRI, juga sebuah masjid nanti akan dinamakan atas nama Presiden Jokowi. Secara kita tadinya masjid ini ceritanya begini. Pertama kita dapat kabar dari kantornya His Highness bahwa His Highness akan bangun masjid buat Presiden. Masjidnya kecil, kurang lebih buat 1.000 orang. Terus 3 bulan berikutnya ditelepon lagi oleh kantor His Highness, tidak jadi 1.000 orang, jadi akan dibuat buat 3.000 orang. Nah karena dibuat buat 3.000 orang, desainnya dirubah sedikit supaya lebih besar. Alhamdulillah sedang berlangsung sekarang proyeknya, dan ditargetkan insya Allah tanggal awal November, mungkin 1 atau 2 November diresmikan oleh Presiden Joko Widodo langsung masjid ini. Dan kita akan minta sama aukapnya, karena masjid itu dibangun nama mereka, nanti dikasih nama Masjid Presiden Joko Widodo, tapi imamnya semua dari Indonesia nanti kita buat. Kita akan minta sama aukap supaya kita akan pilih sendiri imam yang terbaik di Indonesia untuk jadi imam di sana. Masya Allah. Jadi orang-orang di sini ya kalau jual Jumat ke sana lebih dekat. Oh iya. Berarti dia masjid terbuka umum, hanya memang wakaf, atas nama Presiden kita. Jadi alhamdulillah kita bangga lah dengan Presiden Joko Widodo. Baik, mungkin terakhir Pak Hussein, berhubungan dengan kedepannya, kira-kira apa nih yang sedang diprogramkan
kelanjutan tentang program-program yang sudah ada tadi yang disebutkan itu ke depannya. Misalnya mungkin ada target 1-2 tahun ke depan ini akan ada proyek ini, mungkin selanjutnya ada proyek ini, jangka panjang dari kerjasama ini. Ya, jadi catatan kami sering sampaikan ke Jakarta juga bahwa bagaimana kedekatan ini ada wujud nyatanya gitu. Sekarang ini oke lah, misalnya mereka sudah komitmen untuk menyiapkan $10 billion. Kemudian belakangan lagi beliau akan siapkan juga $30 billion si UAE. Nah, bagaimana Indonesia bisa menyiapkan proyek-proyek yang menarik? Karena banyak uang yang sudah disiapkan sama UAE buat Indonesia. Cuma kita belum menyiapkan proyek. Itu aja. Jadi kita berharap uang-uang sudah jadi komitmen UAE untuk Indonesia ini bisa terserap semuanya dalam 2-3 tahun ke depan. Oh, insya Allah. Insya Allah. Kalau keterlibatan pemerintah UAE sendiri dengan utang Indonesia, ada bahasan ke situ nggak, Pak? Kalau utang nggak ada. Nggak pernah saya dengar pembahasan mengenai utang piutang, tapi yang jelas kita nggak ada utang sama mereka. Bukan, maksud saya atau kan, Indonesia berutang ke luar negeri, ke tempat lain, mereka tidak pernah bahas. Ya, maksud saya mungkin apakah ini bisa menjadi sebuah topik bahasan antara pemerintah Indonesia sama pemerintah UAE, bahwasanya Indonesia itu memiliki utang, sehingga mungkin ada keterlibatan mereka dalam membantu pembayaran atau pelunasan. Itu kan akan sangat meringankan anggaran kita di negara. Sebenarnya istilah saya bilang sama Presiden bahwa MBZ ini atau Presiden UAE ini, apa yang Indonesia minta, dia sulit mengatakan tidak. Itu. Nah, tetapi Indonesia tentunya juga akan berhitung lah apa yang perlu dia minta, apa yang kira-kira tidak dia minta gitu. Ya, jadi kalau utang rasanya mungkin beliau tidak sampai ke sana gitu. Ya, karena kan saya sebatas ilmu saya saja, Pak. Biasanya kan ada negara yang membantu pelunasan negara yang lain gitu kan. Iya. Itu mungkin salah satu bentuk bantuan, apalagi biasa negara Timur Tengah ini mungkin karena mayoritasnya Muslim, mereka lebih terfikir untuk tidak ada bunga misalnya, contoh, sehingga lebih meringankan negara kita. Dan ini insya Allah mungkin tidak akan mengganggu harga diri, karena itu kan hanya sekedar penyampaian tentang saling bantu-membantu dalam masalah ini. Betul. Insya Allah. Ya mudah-mudahan ya lebih bagus lah. Makanya saya juga pesan nanti ke Jakarta, siapapun presiden Indonesia yang akan datang, tolong kunjungan ke negara pertama ke Abu Dhabi. Siapapun, supaya tetap lebih bagus dan terjalin kembali. Ya. Baik, jazakumullah khair. Terima kasih Pak Dubes ya. Terima kasih informasinya. Begitu teman-teman sekalian, tadi Pak Hussein Bagis sudah memaparkan panjang lebar tentang hal-hal yang berhubungan kerjasama antara Indonesia sama UAE, dan juga harapan ke depannya, termasuk nanti siapapun yang jadi presiden untuk selalu melanjutkan hubungan yang baik yang sudah terjalin. Dan kita tentu berharap semua negara-negara lain pun dan orang-orang bapak-bapak kita, Pak Dubes yang sudah diamanahkan di setiap negara juga sama bisa selalu menjalin hubungan yang baik, supaya nama Indonesia selalu terus harum, dan insya Allah mereka lebih mengenal kultur kita, mengenal tentang potensi yang ada dalam negara kita, sehingga akhirnya bisa lebih memakmurkan lah ya harapan kita, negara kita. Baik, begitu saja teman-teman sekalian. Semoga informasi ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ghazwah Info, aktual dan inspiratif.